Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca sholawat dulu bil barokah. Allahumma sholli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, alhamdulillah syukurillah pada siang hari ini hakikatnya Allah lah yang mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya dalam mendapatkan curahan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah, mudah-mudahan barokah surah Fatihah. Ilmu yang kita kaji ini ilmu yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat baik yang ada di sini, di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan diangkat segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dunia mudah-mudahan ahlil khair, yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang sedang ada kesulitan Allah angkat segala kesulitannya, yang sedang belajar putra-putri kita, santri-santri kita, jamaah kita mudah-mudahan sukses belajarnya, yang sedang berjuang di jalan Allah khusus untuk pondok pesantren mudah-mudahan Darus Sholihin, mudah-mudahan perjuangan dimudahkan oleh Allah, dan yang telah membantu pondok pesantren dengan infaknya, jariyahnya, termasuk kemarin kalendernya, mudah-mudahan semua infaknya dibalas oleh Allah yang berlipat ganda. COVID-19 dan juga Omikron dan yang lain-lainnya musibah mudah-mudahan disirnakan oleh Allah sehingga negeri kita baldah thayyibah wa rabbun ghafur bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kajian tafsir kita, karena ini Senin pertama di bulan Maret, jadi kajian tafsir, Senin kedua kajian hadis, Senin ketiga kajian tauhid, Senin keempat kajian fikih. Kajian tafsir sekarang masih juz awal, halaman berapa? 43.
43. Sekarang al-munasabah. Ya, di akhir atau di ujung, yakni al-munasabah. Dari qala Allah Ta'ala dulu yang ada di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa idh akhadna mitsaqakum ila fa inna Allaha aduwwul lil kafirin min ayah as-salisah wa tis'in ila nihayati ayah as-saminah wa tis'in. Al-munasabatu hazihi ta'ifatun ukhra min jara'imil yahudi faqad naqadul mitsaqa hatta rufi'a jabalut turi alaihim wa umiru ayyahuzu bima fit taurati fa azharul qabula wa ta'ata thumma adu ilal kufri wal isyani fa'abadul ijla min dunillahi wa za'amu annahum ahbabullahi wa annal jannata khalisatun lahum min dunin nasi la yadkhuluha ahadun siwahum wa adawul malaikata al-athara wa ala ra'sihim Jibrilu alaihi salamu wa kafaru bil anbiya'i war rusuli wa hakadha sya'nuhum fi sairil usuri wa duhuri. Baik, kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala telah berfirman, wa id akhadna mitsaqakum, yang artinya wa id akhadna, dan ingatlah ketika kami telah mengambil. Qala Allah Ta'ala telah berfirman, wa id akhadna mitsaqakum, yang artinya wa id akhadna, dan ingatlah ketika kami telah mengambil dalam kurung menagih, mitsaqakum, janji kalian. Misak ini bedanya dengan wa'dun, janji. Kalau misak ini janji yang dikuatkan dengan sumpah. Ila, sampai kepada fa innallaha aduwwul lil kafirin, firman Allah, fa innallaha aduwwul lil kafirin, yang artinya fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, aduwwun adalah musuh, lil kafirin, bagi orang-orang yang kufur. Min ayah as-salisah wa tis'in, dari mulai ayat 93 ila nihayati ayat as-saminah wa tis'in, sampai akhir ayat 98.
ya penghabisan atau ujung atau akhir ayat 98. From ayat 93 to ayat 98 ya. 93 for to ayat 98. Al-munasabatu, korelasi antara ayat, hubungan antara ayat, al-munasabah bahasa Arab. Hazihi, ini, ta'ifatun ukhra, hazihinya ini, ta'ifatun ukhra, kelompok yang lain. Ta'ifah itu ta'ifatun, kelompok, ukhra yang lain. Min jaraimil Yahudi, dari kejahatan-kejahatan kaum Yahudi. Jaraim ini jamak dari jarimah. Kalau jarimatun satu kejahatan, kalau jaraim banyak kejahatan-kejahatan orang-orang Yahudi. Yahudi sendiri ianya enggak ada, menjadi jamak. Kalau satu orang Yahudi ada ianya. Yahud berarti jamak. Faqad naqadul mitsaqa, maka sungguh mereka telah melanggar janji yang telah dikuatkan dengan sumpah. Gimana? Telah melanggar janji yang telah dikuatkan dengan sumpah. Hatta rufi'a, sehingga telah diangkat Jabalut Turi, Gunung Tursina. Alaihim, atas mereka. Wa umiru, dan mereka telah diperintahkan ayyahudhu, agar mereka melaksanakan bima fit Taurati, dengan apa-apa yang ada dalam kitab Taurat. Melaksanakan bima fit Taurati, dengan apa-apa yang ada dalam kitab Taurat. Fa azharul qabula, udah. Fa azharul qabula, lalu mereka menampakkan qabul, menerima. Qabula, menerima. Wa ta'ata, dan taat, nurut, patuh. Summa adu, kemudian mereka kembali ilal kufri wal isyani, kepada kekufuran dan kemaksiatan. Summa adu, kemudian mereka kembali ilal kufri, kepada kekufuran,
wal isyani dan kemaksiatan. Isyan itu maksiat. Fa'abadul ijla, lalu mereka menyembah anak sapi. Min dunillahi, selain Allah. Wa za'amu, dan mereka menyangka annahum, bahwasanya mereka menyangka annahum, bahwasanya mereka ahbabullahi, orang-orang yang dicintai Allah. Wa annal jannata, dan bahwasanya surga khalisatun lahum, khusus untuk mereka. Khalisatun lahum, khusus untuk mereka. Min dunin nasi, bukan untuk manusia yang lain. La yadhuluha ahadun, tidak bisa memasukinya ahadun, seorang pun. La yadhuluha, tidak bisa memasukinya, haknya kembali kepada jannah, surga. Ahadun, seorang pun, siwahum, selain mereka. Memasukinya ahadun, seorang pun, siwahum, selain mereka. Ya, humnya kembali Yahud. Siwahum. Ya, siwahum, selain mereka. Wa'adawul malaikata al-atharo. Wa'adaw, dan mereka telah memusuhi. Kalau wa'adu tadi suma'adu, kembali. Kalau adau, memusuhi. Al malaikat al atharo, kepada para malaikat yang suci. Memusuhi. Kalau adu, kembali. Kalau wa'adau, dan mereka memusuhi. Ya, dari aduun mubin. Ya, adu mubin, musuh yang nyata. Wa'adau, dan mereka telah memusuhi, menjadikan musuh al malaikat al atharo, kepada para malaikat yang suci-suci. Dari mana Bu mulangnya? Udah. Al atharo, yang suci-suci, yang jamak dari, ya, kena malaikah ini jamak. Al atharo, yang suci-suci. Athar dari tohrun, ya. Tohir itu kan suci. Athar, ya, mereka yang suci. Wa ala ra'sihim Jibrilu alaihi salam, dan pimpinannya ya, pimpinan malaikat adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ra'sun itu asalnya kepala, ya. Jamaknya ru'us. Jadi kepala mereka, pimpinan mereka Jibril alaihissalam, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Wa kafaru, dan mereka telah kufur bil anbiya'i, dengan para nabi. Bagaimana? Dan mereka telah kufur bil anbiya'i, dengan para nabi. Para nabi, wa rasuli, dan para rasul.
Ya. Wa hakaza, dan beginilah, atau bahakaza dan begitulah, hakaza ya, dan begitulah sya'nuhum, keadaan mereka, sya'nuhum, keadaan mereka, fi sairil usuri waduhuri, fi sairil usuri waduhuri, pada setiap zaman dan masa. Keadaan mereka pada setiap zaman dan masa. Usur duhur itu sampai maksudnya atap mutarodif. Asrun zamannya usur, dahrun zamannya duhur. Itu maksudnya ya zaman dan masa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, mari kita bahas atau uraikan kaitan dengan al-munasabah. Artinya korelasi hubungan ayat yang sudah dibahas dengan ayat yang belum dibahas atau belum dikaji. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya, apa maksudnya dicantumkan qaulullah ta'ala wa idza khadna mitsaqakum sampai fa innallaha aduwwul kafirin, ayat 93 sampai akhir ayat 98 surah Al-Baqarah ini. Maksudnya dicantumkan sebagai informasi kepada kita dari pengarang tafsir aslinya, yakni Syekh Ali As-Sabuni, bahwa kajian tafsir yang akan dibahas itu adalah dari mulai ayat 93 sampai akhir ayat 98. Cuman sebelum ayat 93 sampai 98 dikaji, ditafsirkan, rupanya dibahas dulu munasabah. Artinya korelasinya, hubungannya, kenapa setelah ayat-ayat yang lalu kemudian disusul kemudian dengan ayat berikutnya. Ini hubungannya apa? Nah, di sini dikatakan hazihi thaifatun ukhra min jaraimil yahud. Di sini sekelompok lain daripada kejahatan-kejahatan orang-orang Yahudi. Kejahatan yang pertama, faqad naqadul mitsaqa. Mereka ini punya karakter, orang-orang Yahudi itu suka membatalkan perjanjian. Ya, jadi tidak kuat memegang janji, tapi membatalkan perjanjian, padahal perjanjian itu sudah dikuatkan dengan sumpah. Karena murkanya Allah Subhanahu wa taala, hatta rufi'a jabalutur alaihim, sehingga pernah bukit Tursina atau gunung Tursina itu diangkat, dicongkel untuk ditimpakan kepada mereka karena begitu murkanya Allah kepada kaum Yahudi. Wa umiru ayyahudu bima fit Taurah. Mereka disuruh supaya mengamalkan isi kitab Taurat. Karena mereka ketakutan, takutnya gunung Tursina ditimpakan ke kepala-kepala mereka, takutnya penghek, ya. Hancur. Akhirnya fa'azharul qabula wa ta'ah. Lalu mereka menampakkan ya menerima dan taat, nurut kepada ya Allah dengan apa yang diminta tadi. Namun setelah beberapa waktu, summa adu ilal kufri wal isyan. Jadi dalam huruf atop itu ada summa, ada fa, ya. Seperti fa'abadu kan langsung fa. Tapi kalau summa adu menggunakan summa artinya sama-sama ya kemudian. Cuman bedanya dalam praktek pemanfaatannya, kalau fa itu istilahnya litartib ittisal, kalau summa litartib infisal. Ya, ada di dalam Alfiyah ketika membahas kaitan dengan atop itu ada yang berbunyi baitnya
wal fa'u li tartibi bittisoli wa summa li tartibi bin tisoli. Jadi kalau fa itu tertib untuk ittisal, nyambung. Misalnya ja'a Zaidun fa amrun. Ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Fa amrun, lalu Umar, lalu Amr datang. Nah, ketika orang Arab berkata ja'a Zaidun fa amrun, maka si Amr ini datangnya mengiringi hampir berbarengan dengan si Zaid karena menggunakan fa. Tapi kalau ja'a Zaidun summa amrun, telah datang Zaid kemudian Amr datang, itu maka datangnya itu si Amr ini lambat, artinya ada jedah daripada si Zaid yang pertama datang tadi. Itu dalam masalah penggunaan antara fa dengan summa. Ya. Makanya di dalam salat isyraq, kenapa kita dari mulai syuruk ke salat isyraq itu harus ada jedah sekitar 10 atau 15 menit? Karena dalam teks hadisnya menggunakan summa. Misalnya dalam hadis itu kan Rasulullah bersabda, ya, man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah ta'ala hatta tatlu asyams summa shalla rak'atain kana ka ajri hajjatin wa umratin tamatin rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Ya, ini hadis ini berkaitan dengan sholat isyraq, dan saya informasikan ada usulan dari seorang ustadz, bahkan dah titel kiai, ngusul kepada saya supaya menulis khusus tentang sholat isyraq ini karena jarang dibahas di dalam kitab-kitab yang lain. Kemudian saya tulis, sedang ditulis gitu ya, itu untuk menulis khusus sholat isyraq ini ternyata setelah diteliti tidak kurang dari 20 kitab ya. Tidak kurang dari 20 kitab menjadi rujukannya untuk istilahnya betul-betul ilmiah ketika kita membahasnya. Jadi dan itu ada nama-namanya, artinya referensi. Jadi setiap ada keterangan kita tuliskan, ini ada di kitab ini, jilid sekian, halaman sekian, karangannya imam ini. Bahkan mungkin lebih ya. Ini karena belum beres, tapi sudah 20 kitab sudah diturunkan di raknya untuk menulis sholat isyraq saja, yang pahalanya tadi dikatakan kata Nabi ka ajri hajjatin wa umratin tamah, seperti pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Itu sampai 3 kali diulang-ulang, dan saya langsung tagnya itu, walaupun di Al-Azkar Nawawi karangan Imam Nawawi ada tapi saya enggak puas dengan kata Imam Nawawi dalam Al-Azkar Nawawiyahnya rawahu Tirmizi, hadis riwayat Imam Tirmizi, tapi saya langsung cek ke Sunan Tirmizi yang 5 jilid itu. Kita teliti dan kita ketemu ya dari sahabat Anas bin Malik. Bahkan karena di perpustakaan pribadi saya bukan hanya Sunan Tirmizi yang dimiliki, tapi juga ada syarahnya. Syarah Sunan Tirmizi namanya Tuhfatul Ahwazi. Kalau Sunan Tirmizinya 5 jilid, tebalnya ribuan hadis. Syarahnya, komentarnya oleh Syekh Al-Mubarakpuri namanya, itu sampai 10 jilid. Nama kitabnya Tuhfatul Ahwazi. Saya penasaran untuk mengetahuinya dari syarahnya. Kita cari, kita teliti dan ketemu juga ya, sehingga menjadi referensi kaitan dengan hadis tadi. Nah, kaitan dengan masalah summa, di dalam hadis tadi itu kan hadisnya man sholal fajr, barang siapa yang sholat subuh fi jama'atin, dalam berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hatta tatlu asyamsu, kemudian sehingga terbit fajar atau matahari.
hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari. Summa sholat rakaatain. Nah, kenapa ulama harus ada jeda antara terbitnya matahari dengan sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat isyraq itu? Karena di dalam hadis itu digunakan kata summa sholat rakaatain, tidak fasolla rakaatain, tidak setelah terbit matahari lalu sholat 2 rakaat isyraq, tapi digunakan summa sholat, kemudian sholat. Ini ada jeda yang dijelaskan oleh Syekh namanya Said Bakri Syatu Ad-Dimyati dari Mekah Al-Mukarramah, bukan Ad-Dimyati min bedahan from bedahan ya, tapi dari Mekah. Ya, kebetulan beliau selain mengarang kitab I'anatul Thalibin yang 4 jilid, saya miliki juga punya karangan yang lain namanya Kifayatul Atqiya ya, wa Minhajul Asfiya. Jadi ada karangan Syekh Said Bakri Syatu Ad-Dimyati Al-Maki dari Mekah itu, nama kitabnya Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Di halaman 49 kita temukan ya keterangan dari beliau bahwa kira-kira jedahnya itu biqadri rumhin, sekedar 1 tombak. Artinya matahari terangkatnya atau naiknya sekitar 1 tombak, ya kira-kira ya 10 menit lah setelah syuruk atau setelah tulu, yakni terbitnya matahari. Jadi tidak langsung. Itu nanti mungkin ada pembahasan lain, hanya sekedar informasi aja tentang masalah sholat isyraq yang sangat penting ini, karena pahalanya begitu sangat besar. Nah, jadi kaitan dengan masalah summa tadi ya, summa adu ilal kufri wal isyan. Jadi setelah orang-orang Yahudi menampakkan nerima dan taat kepada Allah, summa adu ilal kufri, kemudian dia malah kembali kepada kufur dan maksiat. Fa'abadul ijla, ya, maksiatnya berupa menyembah kepada anak sapi min dunillah, selain Allah. Harusnya bertauhid kepada Allah, ibadah kepada Allah, ini malah anak sapi disembah-sembah. Wa za'amu annahum ahbabullah, dan mereka menyangka bahwasanya mereka ini para kekasih Allah. Menyembahnya anak sapi tapi menyangka dirinya sebagai kekasih Allah. Wa annal jannata, ditambah lagi bahwa surga khalisatun lahum, khusus bagi untuk mereka, min dunin nas, selain manusia yang atau bukan manusia yang lain. La yadkhulu ahadun siwahum, mereka punya pandangan, punya sangkaan katanya surga ini tidak bisa dimasuki oleh seorang pun selain mereka. Jadi hanya dari kaum Yahudi saja. Ditambah lagi kejahatan mereka ini, wa adaul malaikatal athhar wa ala rasim Jibril alaihissalam, memusuhi para malaikat yang suci, ya terutama yang pimpinannya adalah malaikat Jibril alaihissalam, mereka musuhi. Wa kafaru bil anbiya wa rusul, kufur lagi kepada para nabi dan para rasul. Jadi bertumpuk-tumpuk kejahatan-kejahatan kaum Yahudi. Wa hakadha sya'nuhum fi sairil usur wad duhur. Demikian ya keadaan mereka, sikap mereka pada setiap masa dan zaman, tiap zaman dan masa, terus ya berbuat kejahatan-kejahatan ya sampai sekarang bermusuhan dengan Palestina, itu orang-orang Yahudi. Jadi itu kaitan dengan munasabahnya, bahwa setelah dibahas sekelompok tentang kejahatan Yahudi, nah kemudian dalam ayat berikutnya disambung tentang bermacam-macam kejahatannya itu berupa apa saja. Tadi sudah diurai satu persatu. Insyaallah nanti kita lanjutkan at-tafsir mengenai tafsir ayat. Insyaallah. Habis lebaran insyaallah kita kaji lagi tafsir ini. Karena insyaallah mungkin sebelum lebaran kita akan
tawakupan dulu. Setelah Lebaran insya Allah kita akan mulai lagi kajian. Sebelum apa? Ya, ini nanti kita musyawarahkan dengan ketuanya Ibu Ustazah Amanah. Ya, kira-kira Senin keberapa tawakupannya? Apakah kan sekarang ini Maret ini Senin yang pertama, sementara Ramadan itu bulan April. Insya Allah kalau enggak tanggal 1 tanggal 2 kita akan puasa di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah kita tawakufannya Senin keempat, Senin terakhir, atau di Senin ketiga? Ya, itu kita musyawarahkan yang baiknya, yang pasnya. Ya, insya Allah kalau saya sampai keempat juga bisa gitu. Nah, enggak kedekatan enggak keempat, enggak apa-apa. Coba dilihat kalender oleh ketua. Ya, coba dilihat itu. Sekarang tanggal 7. Nah, tanggal 14. Tuh. 28 itu ya seminggu lagi puasanya. Kalau 28 karena puasanya kan April. Enggak, kalau 28 tuh Maret. Kan tanggal puasanya tanggal berapa? April tanggal 2. Ya, April tanggal 2. Iya, berarti cuman bukan seminggu bedanya. Cuma 4 hari. kan kalau misalnya 28 ya tanggal 7, tanggal 14, ya. Nah, Nasim, kira-kira Senin ke berapa nih tawakufannya? Hah? Saum. Ya, antara Muhammadiyah dengan kalender ada beda. Kalau Muhammadiyah tanggal 1 April, kalau kalender tanggal 2 Maret, bulan Maret nih. Bulan April. Enggak, yang puasa kan April. Ya. Ngajinya Senin. Jadi Senin itu tanggal 7, sekarang ada tanggal 14, 21, 28. Nah, sementara puasa Ramadan tanggal 1 atau tanggal 2 April. 1 April. Tanggal 1 hari Jumat. Hari Jumat atau tanggal 2 tanggal 2 Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Iya. Kalau misalnya kita tawakufannya Senin yang 28. Tinggal 5 hari. Kalau tanggal 21 berarti jedahnya ada 10 hari. Ya, nah diputuskan aja nanti. Ya, 28 insya Allah. Ya, jadi
Ya. Jadi bagaimana kebanyakannya maunya 21 atau 28? 28. Ya. Sekarang 28, insyaallah. Ya. Ya, jadi kan masih ada berapa Senin lagi? 3. Nanti kalau misalnya ada perubahan, saya tanggal 28 ada sesuatu yang tidak, baru diinformasikan lagi, berarti yang Senin ketiga. Tapi kalau masih ada di Indonesia, di Depok, insyaallah kita Senin keempat, untuk supaya lebih banyak lagi ilmu dapatnya ya. Baik, sebelum diakhiri dengan doa, ini sudah lewat, tapi barangkali ada yang ingin ditanyakan. Pak Sadur Hashim dulu dari Cilodong, ya silahkan. Jadi ketika diambil sumpah gunung diangkat, apa seperti orang sekarang di Al-Quran itu di asfal, itu dipakai gimana? Ya. Jadi ini kaitan dengan masalah diangkatnya Gunung Tursina tadi. Baik, mungkin ada satu lagi dari ibu-ibu. Mana nih? Ini dulu yang duluan ngacung. Ya. Ya nanti. Anak sapi dijadikan Tuhan. Ya. Nah, kan lama-lama kan kalau anak tuh jadi besar. Itu kalau sudah besar, anak jadi gimana tuh? Sapinya dibunuh atau dibuang gitu. Dan lagi apa yang kecil? Kan anak-anaknya kecil, tapi lagi sama yang kecil. Ya. Seperti ini dia kan sapi disembelih, dimakan sama orang muslim sapinya. Jadi masalah kan kalau Tuhan dimakan. Baik. Kalau Isra baru datang pakai. Oh, monggo. Ya, nanti dicatat dulu Bu, kaitan dengan anak sapi. Baru dengar. Ya. Isyraq. Disunahkan apa? Setiap sholat. Ya, pertanyaan akhirnya apa tadi? Ya kan itu waktu jam 6 ya. Tuh. Jam 6. Kalau misalnya pada jam 6 Oh, baik, nanti dicatat dulu ya. Yang pertama Pak Nur Hasim mengenai tafsiran wa rafa'na fawqakum at-tur ya. Yang kedua dari Ibu Ustazah Zubaidah tadi mengenai masalah anak sapi. Kalau dia kan ada Israelnya yang Ya. Ya, jadi pertanyaannya, apakah anak sapi itu jadi anak terus atau ada jadi ibunya? Iya, kalau udah besar jadi dimakan ada sembelih gitu Ya. Jadi bagaimana itu ya? Terus dari Ibu Ida ya.
Ibu Ida menasihat sholat isyraq tadi. Mana? Ya baik, isyraqnya jam berapa? Terus kalau Ibu Zubaidah baru dengar yang namanya sholat isyraq itu. Kalau sholat mi'raj udah pernah dengar? Iya, Isra'nya. Udah, tadi ada yang satu lagi. Ibu Ustazah, ada mau tanya apa? Saya tanya begitu banget ya. Di sini saya baca kitab Fadhailul Quran. Ya. Ada judul Nuzulul Quran ala sab'ati ahrufin. Apa yang dimaksud nuzul Al-Quran itu sab'atu ahrufin? Nah, di sini ada hadisnya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu qala. Ada gitu. Terus Aqra'ani Jibrilu ala harfin farja'tu falam azal Astaziduhu. wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahrufin. Oh, itu maksudnya yang Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selera udah banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus, penting-penting. Mungkin secara singkat padat aja karena waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya dengan urutan penanyanya dulu, yakni dari Bapak Ustaz Haji Nur Hashim yang saya hormati. Beliau menanyakan tadi kaitan dengan Allah Ta'ala ketika murka kan pernah menyuruh pada para malaikat supaya diangkat itu Jabal Tursina, itu gunung Tursina untuk ditimpakan kepada kaum Yahudi. Yang menjadi pertanyaan dari Pak Ustaz Nur Hashim ini kaitan dengan gunung diangkatnya itu apakah seperti orang yang disumpah dengan Al-Quran gitu. di atas ya kepalanya begini atau bagaimana ya, yang kita tahu itu kan dari Al-Quran ya, karena ini masanya sudah cukup lama sekali, dan mohon maaf saya sendiri waktu Allah mengangkat gunung Tursina itu saya sendiri nggak hadir ya. Jadi belum lahir ya, itu udah ribuan tahun yang lalu kan. Cuma kita tahunya dari Al-Quran, wa rafa'na fawqahumut tur. Jadi kami telah mengangkat di atas mereka gunung Tursina. Berarti yang kita pahami gunung Tursina itu, Jabal Tursina pernah diangkat oleh Allah ya di atas kepala-kepala daripada si kaum Yahudi tadi. Ya, kamu ini mau taat atau terus membangkang terus ya? Mau melaksanakan isi Taurat dengan baik atau tidak? Beliau diancam seperti itu, mereka ya kena takut kan kalau ditimpakan. amblas ya. Ya, takutnya amblas semua, jadi penghek semua. Nah itu yang kita ketahui dari bunyi ya firman Allah Ta'ala. Dia ada di atas kepala. Kemudian yang kedua mengenai apakah anak sapi ini lama-lama menjadi ibu sapi atau gimana ya, atau pak sapi gitu ya, jadi ya ijlun ini ya. Jadi
masalahnya ini kayaknya nggak akan gede-gede ya, tidak akan jadi tua, karena menurut riwayat yang saya baca kan dibuat oleh Musa Samiri. Jadi patung dibuat dari emas. Jadi nggak akan gede-gede, karena ini anak sapinya itu bukan sembarangan anak sapi kayak biasa, tapi dibuat dari emas oleh namanya Musa As-Samiri, sehingga ya nggak akan menjadi bapak atau misalnya karena dari emas ya, jadi kayak anak sapi kayak patung lah itu, makanya disembah-sembah. Iya. Ajelunnya. Iya. Enggak, maksudnya kalau patung sonam bahasa Arabnya, kalau ini ijlun itu memang anak sapi, cuma anak sapinya ini berupa patung yang dibuat dari emas. Iya, kan ditanya udah ya. Kemudian kita lanjutkan mengenai sholat isyraq. Jadi sholat isyraq ini bukan isra ya. Jadi mungkin Ibu Zubaidah baru dengar, bukan isra. Kalau ini isyraq pakai qaf ujungnya, isyraq. Beda. Kalau Isra Mi'raj dari asra yusri isra'an artinya memperjalankan. Ya, kalau isyraq itu artinya sin besar dan pakai qaf. Kalau pakai isra pakai kaf juga artinya lain. Kalau isyraq itu artinya membarengkan, bahkan musyrik ya, menyekutukan Allah. Tapi kalau ini pakai qaf isyraq artinya memancarkan cahaya di waktu ya pagi, isyraq. Dalam mungkin ada bait kan asyraqal badru alaina. Jadi itu pujian kepada Nabi Muhammad, bukan badru di sini bukan badru zaman ya. Tapi al-badru ini bulan purnama, maksud Nabi Muhammad telah memancarkan cahaya. Nah, kembali ke ada pertanyaan Ibu Ida ini kan, apakah sholat isyraq ini setiap hari jam 6 pagi atau bukan? Nah, masalah menentukan jam pasti jam 6 ini memang tidak bisa, karena kadang-kadang berubah-ubah. Tapi bisa ditentukannya adalah setelah terbit ya matahari. Jadi setiap hari, kemudian dikasih waktu antara 10 sampai 15 menit untuk kita sholat namanya isyraq. Ya. Setelah terbitnya matahari, apakah terbitnya matahari itu jam 5:15 atau misalnya jam 5:30 atau jam 6, itu ikuti aja. Kita ada biasanya dan kalender ya, ada jadwal. Nah, yang jadi patokan setelah terbit matahari dikasih jeda 10 sampai 15 menit atau mengatakan 16 menit untuk istilahnya jangan sampai di waktu ya makruh untuk kita melakukan. Apa? Ya, jadi nanti disebutnya waktu ya masuk duha awal, tapi duha belum sempurna, artinya belum waktu yang sempurna bagi duha. Tapi kan duha harus jam 9 atau jam 10, bahkan ketika sudah matahari panas. Nah, ya itu utamanya tentu di masjid, karena biasanya sholat berjamaah itu ada di dalam masjid. Jadi saya di dalam buku yang sedang ditulis itu tidak kurang membahas sholat isyraq aja sampai 15 permasalahan. Ya, tidak kurang 15 permasalahan. Misalnya dibahas mengenai pengertian isyraq bagaimana, kemudian dalil disyariatkannya sholat isyraq, apa hadisnya apakah hadisnya kuat atau lemah. Kemudian kita dibahas juga mengenai waktu yang pasnya kapan, kemudian bedanya dengan sholat duha apa saja, kemudian dibahas mengenai masalah surat yang dibacanya surat apa, kemudian kita bahas mengenai doa setelah sholat isyraq itu apakah ada doa khusus atau doa umum, itu kita bahas satu persatu. Makanya banyak kitab rujukannya, tidak kurang 20 judul kitab-kitab yang harus saya bongkar untuk membahas sholat isyraq. Dan sholat isyraq ini bisa dikatakan jarang dibahas oleh ya para ulama,
Tapi yang banyak itu sholat duha ya, witir, tahajud. Tapi isyraq sendiri terbukti Ibu Ustazah Zubaidah sendiri baru mendengar gitu. Karena memang jarang dibahas ya, makanya kita ingin membahasnya dalam buku khusus. Tapi mungkin tidak lebih 50 halaman ya. Bukunya itu nanti kita akan ingin terbitkan supaya dibaca oleh umat ya. Jadi itu jawabannya mengenai masalah waktu tidak tetap, tentang perbedaan setiap harinya tentu suka ada perbedaan-perbedaan. Nah, terakhir ini kaitan dengan masalah ulumul Quran. Mengenai ulumul Quran, dan alhamdulillah saya oleh Allah ditakdirkan mengkaji ulumul Quran cukup agak lama ya. Kenapa? Karena waktu di PTIQ Perguruan Tinggi Al-Quran tidak kurang 7 tahun lamanya kita bergelut dengan ulumul Quran. Setelah di PTIQ Perguruan Tinggi Al-Quran, titel dokterandes atau Al-Hafiz di situ enggak puas dengan ilmu yang ada karena harus menambah lagi untuk masternya, S2-nya di Institut Ilmu Al-Quran ya. Kurang lebih ada 2-3 tahun lah untuk gelar MA-nya, Magister Agamanya. Kemudian setelah itu kayaknya enggak puas dengan ilmu yang hanya S2, tapi kita juga harus menambah S3-nya di UIN Syarifiyatullah Jakarta dalam jurusan tafsir hadis. Jadi masalah ulumul Quran juga kita ya katakanlah belajar lagi. Ditambah setelah tahun 2000 sampai sekarang 2022 diberi amanah oleh Institut Al-Quran sebagai dosen sekaligus dosen pascasarjana dalam bidang ulumul Quran. Di pascasarjana ada tambahan ulumul Quran wa ulumul hadis ya. Jadi kurang lebih 21 tahun saya memegang kajian ulumul Quran. Dan di perpustakaan pribadi kaitan dengan rujukan ulumul Quran dari Al-Itqan, Al-Burhan, kemudian Al-Mabahis dan yang lain-lain, dihitung tidak kurang 50 judul kitab yang ada hubungan khusus ulumul Quran aja, bukan ulumul tafsir, itu lain lagi. Ilmu tajwid lain lagi kitab. Ini yang ulumul Quran saja itu sampai 50 judul tidak kurang untuk membahas mengenai ilmu-ilmu ke-Al-Quranan. Nah, di antara pembahasan yang sangat menarik itu terutama di kalangan mahasiswa ini adalah pertanyaan yang Ibu Ustazah Ruqayyah dikemukakan tadi. yakni apa yang dimaksud dengan hadis Nabi unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Sebab kalau diterjemahkan secara letterlek, secara harfiah, itu jelas tidak masuk akal. Padahal ini hadis ini ada di Sahih Bukhari ya, hadisnya hadis yang sahih, tidak diragukan kesahihannya. Artinya benar-benar Rasulullah bersabda, enggak ada keraguan. Coba terjemahnya. Kalau terjemahan letterleknya begini, unzilal Quran atau innama unzilal Quran ala sabati ahruf. Sungguh hanyalah Al-Quran itu diturunkan ala sabati ahruf, atas 7 huruf. Padahal kalau kita lihat Al-Quran yang ada, hurufnya ada 7 atau ada 28 huruf? Ya kan, ada huruf hijaiyah itu bukan hanya 7. Nah sementara dalam hadis sahih ini kata Nabi, Quran itu diturunkan atas 7 huruf. Nah sehingga timbul pertanyaan, bagaimana ini yang dimaksud dengan 7 huruf? Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya punya kitab ya untuk menjawab permasalahan mengenai Al-Quran 7 huruf ini. Itu ada sebuah kitab namanya Al-Wafi fi Qiraatil Ashr, karangan Syekh Abdul Fattah Al-Qadi, seorang ulama ahli qiraat dari Mesir. Bahkan beliau menjadi guru besar ilmu qiraat di Ummul Qura, Universitas Ummul Qura di Mekah Al-Mukarramah. Jadi kitabnya namanya Al-Wafi fil Qiraatil Ashr. Jadi kitab yang menjelaskan tentang masalah ilmu qiraat. Bahkan di dalam kitab itu diceritakan, diriwayatkan bahwa asbabul wurud atau sebab-sebabnya turun atau disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW hadis ini, kalau dalam Al-Quran kan namanya asbabun nuzul, sebab diturunkannya ayat. Tapi kalau hadis asbabul wurud,
Jadi asbabul wurud dari waroda ya, jadi wurud ya. Sebabnya Rasulullah bersabda unzilal Quran ala sab'ati ahruf, Quran diturunkan atas 7 huruf. Ini sebabnya apa Rasulullah bersabda demikian? Jadi ada riwayatnya, ada sebab. Nah, supaya mungkin singkat aja ceritanya, bahwa ada seorang sahabat Nabi yang diberi nama dengan Hisham bin Hakim. Rupanya beliau menjadi imam sholat maghrib. Di waktu itu ada Umar bin Khattab sebagai makmum di belakang imam yang Hisham bin Hakim. Nah, kemudian Hisham bin Hakim ini ketika membaca ayat Al-Qur'annya enggak sesuai dengan bacaan yang dibaca oleh Umar bin Khattab yang mendapatkan tentu dari Rasulullah. Rasulullah kan dari malaikat Jibril, malaikat Jibril dari Allah. Bacaannya itu berbeda dengan bacaan yang biasa. Sehingga Umar bin Khattab yang punya temperamen agak emosional tadi, dalam hadis itu dikatakan sampai-sampai aku ingin segera selesai sholat. Artinya imam tadi menyelesaikan sholatnya karena aku ingin menarik leher bajunya untuk saya bertanya, kenapa bacaan ini kok beda dengan yang saya dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah salam selesai, mungkin zikir sebentar selesai, akhirnya Hisham bin Hakim yang menjadi imam tadi ditanya oleh Umar bin Khattab, dan kenapa bacaan tadi kok beda dengan yang saya baca, bacaan Al-Quran. Nah, kemudian tidak puas dengan jawaban orang, langsung dihadapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah bertanya, ditanya apa kejadian, bagaimana kasusnya, oleh Umar bin Khattab diceritakanlah bahwa tadi saya bermakmum kepada sahabat ini, tapi bacanya kok beda dengan yang engkau wahai Rasulullah ajarkan kepada saya. Jadi saya merasa bagaimana ya, misalnya kalau wadduha dibacanya wadduhe ya, kan jadi beda. Alaihim dibacanya jadi alaihimu atau alaihum, siratal ladzina jadi ziratal ladzina, jadi berbeda yang biasa kita. Wa yuqimunas sholata menjadi wa yuqimunas sholata, itu kan beda bacaan. Kabiro menjadi kabira ya, itu dalam bacaan dalam ilmu qiraat berbeda-beda. Nah sehingga Umar bin Khattab menyampaikanlah kasusnya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata begini kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, memang yang Anda pelajari dan ketahui bagaimana bacaan ayat tadi. Ya, saya bacaan begini. Kemudian coba dibacakan oleh Umar bin Khattab, kemudian dibacakan yang biasa ia baca. Kata Rasulullah, hakaza unzila. Wahai Umar, memang seperti inilah ayat Quran itu diturunkan. Nah, kemudian kepada Hisham bin Hakim tadi yang membaca oleh Umar bin Khattab dikatakan kok beda bacaannya seperti yang beliau ketahui. Coba kata Rasulullah, Iqra anta, baca oleh kamu yang tadi dibaca di waktu sholat itu bagaimana? Nah, kemudian oleh sahabat tadi dibacalah sesuai dengan waktu jadi imam tadi. Dan karena beliau juga punya guru dan nyambung sampai Rasulullah juga. Akhirnya kata Rasulullah, wa hakadza unzila ya Umar. Dan demikian inilah juga Al-Qur'an ini diturunkan wahai Umar. Nah, kemudian Rasulullah menyambung, innama unzila Qur'an ala sab'ati ahruf. Karena sungguh Al-Qur'an itu diturunkan atas 7 huruf. Ya, hadisnya sampai begitu aja. Nah, sehingga timbul pertanyaan ya berkaitan dengan tadi yang dimaksud dengan 7 huruf itu maksudnya apa? Karena kalau kita lihat Al-Qur'an yang ada jelas tidak 7 huruf ya. Justru ya ada 28 ya huruf diulang-ulang. Walaupun dalam Al-Fatihah ada 7 huruf yang tidak ada dalam huruf hijaiyah. Dalam surah Al-Fatihah itu ada 7 huruf yang tidak ada di dalam hijaiyah. Nah, yang jadi pertanyaan tadi, yang dimaksud dengan 7 huruf itu bagaimana? Jadi dalam kitab Al-Wafi ya, yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qadi itu dijelaskan. Ya, yang dimaksud dengan 7 huruf ini setelah diteliti oleh para alim ulama bahwa di dalam masalah kaitan dengan bacaan-bacaan Al-Quran ini ada
perbedaan-perbedaan dalam bacaan kaitan dengan qiraat sampai kepada 7 perbedaan-perbedaan bacaan. Misalnya ada yang satu bacaannya menggunakan mufrad, ada yang menggunakan jama'. Ya, mufrad artinya tunggal, ada yang menggunakan jama'. Misalnya amanatihim, ada yang amanatihim. Kemudian ada yang qiraat yang satu ada ziyadah, yang satu lagi ada ghair ziyadah. Seperti yang satu mengatakan mengucapkannya dengan wasari'u, yang satu hanya sari'u. Kemudian ada takdim, ada takhir, payaktulun, wayuktalun, ada yang didahulukan wayuktalun, ada payaktulun, ada yang mendahulukan payaktulun baru wayuktalun. Ada yang bacaan gitu. Ada juga yang menggunakan imalah, seperti yang satu wadduha tapi yang satu lagi wadduhe, ya. Itu ada kaitan dengan masalah sab'ati ahruf tadi. Jadi ada beberapa perbedaan bacaan yang sampai dihitung itu ternyata ada 7 dalam kaitan dengan ilmu qiraat, ya. Itu ada di dalam kitab namanya Al-Wafi, dikarang oleh ulama ahli qiraat dari Mesir, namanya Abdul Fattah Al-Ghani, Abdul Fattah Al-Qadhi. Demikian, mudah-mudahan menjadi ilmu kepada kita semua, terutama ilmu qiraat. Kesimpulannya jadi bukan huruf Ya. Tuh. jadi kalimat ada yang isim mufrad, ada yang isim jama', kemudian ada beberapa kalimat yang lain. Tuh. Jadi huruf di sini bukan huruf hijaiyah, bukan huruf hijaiyah, ya. Akan tapi huruf di sini adalah kalimah-kalimah tertentu yang ada kaitan dengan qiraat 7 atau qiraat imam 7. Imam qiraat sab'ah, ya. Ada hubungan dengan qiraat-qiraat bacaan Al-Qur'an. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akhiri dengan doa Allahumma arhamni bil Qur'an. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imama nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa'alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi Senin berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.